Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Siaga Podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur. Pastinya bersama saya Zada. Dan bagaimana nantinya kita akan membahas podcast kali ini yang terpenting kita harus tingkatkan kesiapsiagaan, kurangi resiko bencana, dan pastinya juga untuk menangguhkan bagaimana nantinya juga untuk kebencanaan yang sudah ada. Nah, bersama Jatim kuat bermanfaat dan bermartabat, pada saat ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Kita kedatangan salah satu PLT bidang begitu ya, Kabid Bapak ya di pencegahan dan kesiapsiagaan luar biasa. Halo Bapak, Bapak Dadang Ikwandi. Iya, Benar betul. sekali. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini Bapak asli Jawa Timur atau bagaimana? Asli Sumatera, Oh, asli asli Riau. Sumatera. Oke, Saya Riau 2017 2017 masuk ya. Jatim. Luar biasa sudah bertahun-tahun begitu ya. Iya. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai PLT begitu ya, Iya, Kabid dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan, luar biasa sekali. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana nantinya di pengurangan risiko bencana. Mungkin teman-teman sekalian yang pernah kita dengar ada bahasa bulan PRB begitu. Yang mana bukan hanya sekedar acara seremonial, melainkan bagaimana pula kita bisa mengetahui ketangguhan dan bagaimana pula dari provinsi tersebut bisa mengurangi angka risiko bencana. Maka dari itu, tepat sekali kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa berkenan hadir. Alhamdulillah syukur pastinya terbesar sudah dapat berkenan menghadiri podcast kali ini. Kita bisa langsung berbincang pada Pak Dadang, yang akrab disapa seperti itu. Pak Dadang, bagaimana untuk bulan PRB begitu ya, yang dengar-dengar akan diadakan di Jawa Timur begitu di tahun 2025 ini? ya, betul sekali. Jadi setelah pelaksanaan bulan PRB di Aceh, Ya. maka kemudian dari BNPB meminta kepada Jawa Timur untuk kemudian menjadi tuan rumah pelaksanaan bulan pengurangan risiko bencana tahun 2025. Oke. Itu. Oke, berarti memang sudah direncanakan atau memang sudah tepatnya di 2025 ini tuan rumahnya Jawa Timur begitu? Eh, sudah direncanakan Sudah ya oleh direncanakan BNPB begitu ya? untuk kemudian di Jawa Timur pelaksanaannya. Oke. Kalau sudah direncanakan bagaimana nantinya kesiapan dari tuan rumah Provinsi Jawa Timur, BPBD kurang lebih begitu untuk menghadapi PRB ini sendiri? Nah, salah satu, persiapan kami adalah pelaksanaan rakor pada hari ini. Oke. Kami, memiliki forum PRB. Di Jawa Timur ada forum PRB, ada SRPB. Iya. Dua lembaga tersebut itu mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa, maka kami berharap nanti pada pelaksanaan bulan PRB tahun 2025 ini, PRB maupun SRPB Iya. itu berkontribusi Oke. pada pelaksanaan tersebut. Oke, berarti memang tidak berjalan sendiri begitu, Pak, ya? Bagaimana Ya nantinya betul, juga harapannya untuk SRPB dan FPRB FPRB sendiri begitu? termasuk komponen-komponen pentahelix yang lain Iya. ya, dunia usaha, kemudian akademisi, media, masyarakat itu Mhm. terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan bulan PRB tahun ini. Oke. Ada nggak Pak harapan tersendiri untuk FPRB begitu ya, SRPB juga dalam menjadi nantinya kolaborasi bersama untuk menyukseskan PRB sendiri? Pada pelaksanaan bulan PRB di tahun 2025 ini, kami ingin mengangkat secara umum bahwa kegiatan ini manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke. Sehingga kami memohon kepada EPRB, kepada SRPB, termasuk lembaga-lembaga yang lain, merancang, mengusulkan, menyampaikan kepada kami giat-giat apa saja yang manfaatnya itu bisa menyentuh langsung. Iya. Ya, Oke. di antaranya misalnya kita melaksanakan giat tanam-tanam, Iya. kemudian melaksanakan kegiatan bersih-bersih, Iya. seperti itu, pelatihan dan lain-lain. Ada nggak Pak juga target khusus nih ya, di PRB sendiri yang ingin diwujudkan bersama kolaborasi tadi? Nah, makanya itu yang sebagaimana kami sampaikan itu. Kegiatan ini Ya. masyarakat betul-betul mengetahui dan manfaat dari kegiatan ini dirasakan Iya. langsung oleh masyarakat. Itu target utama kami. Iya, oke. Sehingga masyarakat memahami gitu ya, memahami akan arti dari penanggulangan bencana. Karena setelah masyarakat memahami, maka kita berharap masyarakat bisa mengetahui apa yang harus Iya. dilakukan. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini memiliki 14 jenis Iya. potensi bencana dan
jumlah penduduk Jawa Timur itu lebih dari 40 juta. Iya, Ini tugas tugas berat kita bersama gitu. bersama, Oke. sehingga tidak bisa diserahkan kemudian kepada BPBD saja Iya, gitu ya. Makanya kami ajak FPRB, ajak SRPB, kemudian lembaga-lembaga yang lain, ada LPBINU, ada MDMC, lembaga media, akademisi, ya, itu ikut terlibat dalam rangka pelaksanaan bulan PRB ini. oke, luar biasa sekali. Jadi memang itu ya, karena tadinya juga sempat disentil begitu, Pak, ya, karena pada saat ini juga telah menjalankan rakor begitu ya, Iya. dari bidang PK sendiri dengan mengajak seluruh elemen begitu, harapannya banyak sekali. Nah, namun untuk ini, Pak, bagaimana pada masyarakatnya? Kalau kita sendiri mungkin oke, kita bisa mengetahui nih apa saja yang akan dilakukan. Bagaimana pada saat informasi maupun edukasi pada masyarakat bahwasannya ini loh yang akan kita tuju bersama? Nah, salah satu tadi pada saat acara saya penyampaian materi di Ya, Rakor FPRB ini saya menyampaikan sebegitu banyaknya PR ya, dan pada pelaksanaan kegiatan ini banyak lembaga yang hadir. Kami mohon praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan berbagai macam organisasi lembaga ini, entah itu praktek baik sosialisasi, oke, praktek baik edukasi, ya, praktik baik bersih-bersih sungai dan tanam-tanam, monggo kami disampaikan ya. Sehingga ini menjadi masukan bagi kami, praktek-praktek baik mana yang nantinya ke depan bisa kami laksanakan oke, ya. Tadi saya sertakan hampir 100 orang dan ya, banyak sekali lembaga. Saya yakin sekali praktek-praktek baik ini telah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Sehingga nanti mana yang bisa kami contoh akan kami contoh. ya, Seperti itu. Kita istilahnya itu ATM ya. ya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Oke. Oke, memang luar biasa sekali antusias tadi dari peserta Ya, rakor begitu, Pak, ya. Benar-benar banyak memberikan saran iya begitu ya. ya, Lalu program yang telah pernah dilakukan begitu itu hmm, menjadikan masukan begitu ya, Pak, ya, kurang lebih. betul. Luar biasa sekali begitu. Namun apa yang menjadikan tantangan nantinya, Pak, untuk kolaborasi ini? Jadi tidak hanya 6 bulan atau 7 bulan menuju bulan PRB, melainkan sebelum-sebelumnya sudah ada yang pernah dilakukan? Ya, tadi kami menyampaikan juga bahwa eh, menjelang bulan PRB yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, ayo kita susun program kegiatan yang itu secara rutin, reguler dilaksanakan oleh FPRB masing-masing kabupaten kota. Iya, Ya. Sehingga rangkaian kegiatan itu kemudian nantinya kita dokumentasikan dengan baik, itu kita sampaikan di bulan PRB. oke. Sehingga praktek baik yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur ini bisa ditiru Iya, oleh provinsi-provinsi lain, kabupaten lain. Nah, tantangannya apa? Tentu tantangannya banyak sekali ya. Dua program ini saja yang tadi bersih-bersih sungai dan tanam-nanam itu dari peserta yang hadir tadi itu banyak sekali masukannya. iya, Karena mereka telah melaksanakan itu sebelumnya. Sehingga tadi banyak masukan, banyak saran, banyak praktik-praktik baik yang itu saya minta kepada Pak Darmo, Sekjen Forum PRB, tolong diinventarisir ya, praktik-praktik baik itu. Nanti akan kami ATM. iya. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Karena memang untuk menjadi pelopor nantinya dari Jawa Timur sendiri untuk seluruh provinsi yang ada begitu Pak Hmm, ya, dengan praktek baik yang telah dilakukan. Gitu. ya, Luar biasa sekali pastinya. Dengan inventarisir kurang lebih begitu, dan salah satunya kolaborasi dengan FPRB maupun SRPB begitu teman-teman sekalian. Nah ini dengar-dengar Bapak udah menjalanin sekolah begitu ya di JICA, di Japan International Corporation Agency. Itu gimana Pak? Di negeri matahari terbit dan sakura. iya, Luar biasa betul. sekali. Iya. Oke. Jadi alhamdulillahnya JICA itu memberikan kesempatan kepada kami 7 orang Oke, dari BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan eh, disaster risk reduction. Jadi pengurangan risiko bencana kami sejumlah 12 orang. 12 orangnya itu 7 orang dari BPBD Provinsi Jawa Timur, tiganya dari Bappenas, duanya dari BRIN, Badan Riset. Nah, kami diberikan berbagai macam materi ya, selama 3 minggu. Mulai dari materi ketahanan gempa, kemudian infrastruktur-infrastruktur tahan gempa,
kemudian terkait dengan masalah ketangguhan masyarakat melalui program Bokomi. Hmm. Bokomi itu kalau di kita namanya Destana. Oh, Ya. oke. Kemudian kami juga diajarkan terkait dengan program ketangguhan di SD, SMK. Itu kalau di kita seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke, ya. Selain materi-materi itu yang jumlahnya kalau saya tidak salah ada hampir 30-an judul materi, kami diajak juga ke site-site, ke tempat-tempat, eee, misalnya kami diajak langsung ke Bokominya, Hmm. ke Di Destananya. sana. Kami diajak langsung ke sekolahnya yang melaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencananya. Kami diajak langsung ke e-defense-nya, tempat diujinya bangunan. Hmm. Kami diajak langsung ke isolation-nya, damper. Jadi di bawah bangunan-bangunan bertingkat itu ada damper, ada karetnya. Iya. Sehingga ketika digoncang gempa, bangunannya itu bisa ya berayun gitu ya. Elastis begitu. Iya, berayun. Kemudian kami diajak ke eh, infrastruktur PDAM yang dia itu ready 13 hari siap mensuplai air ketika terjadi bencana gempa. Kami diajak ke tempatnya, kemudian ditunjukkan seperti ini kesiapan kami ketika terjadi bencana gempa bumi, saluran distribusi air putus, maka kami sudah ready. Ya, sudah ready. Kemudian kami diajak ke kampus, ke Universitas Kyoto, kemudian kami diajak ke berbagai sarana taman edukasi, baik itu di kota Kobe, kemudian di Shizuoka, kita ditunjukkan seperti inilah cara mengedukasi masyarakat. Iya. Ya. Jadi kalau di BPBD Jatim kan ada Taman Edukasi Bencana. Pembinanya begitu ya. Iya. Nah di sana juga kami ditunjukkan taman edukasinya. Tapi ya luar biasa Iya. ya, luar biasa. Setotal itu apa yang dirasakan pada saat itu? Saya kalau boleh mengatakan satu kata untuk Iya. mereka dalam hal penanggulangan bencana, Oke. yaitu gila. Oke. Gila. Iya, gila. Jadi ketika closing statement pelatihan, jadi saya kebetulan ditunjuk untuk menyampaikan closing statement di hadapan seluruh peserta, di hadapan eh, pegawai-pegawai JICA, saya mengatakan begini, saya punya mimpi Indonesia, khususnya Jawa Timur, bisa seperti Jepang, bisa seperti kota Kobe tempat Iya. kami melaksanakan pelatihan. Tapi saya tidak tahu butuh waktu berapa lama, 10 tahunkah, 20 tahunkah, 50 tahunkah. Tapi saya yakin mimpi itu akan terwujud. Maka kita ayo secara serius gitu ya, Ya. secara totalitas mendidik warga kita dalam hal penanggulangan bencana. Banyak hal yang didapat setelah pulang dari pelatihan selama 3 minggu di sana. Jadi saya betul-betul bersyukur karena pelatihan ini gratis, gratis. Iya. Semua pembiayaan dari JICA, tiket pulang pergi, kemudian makan minum di sana, diajak ke side plan itu. Serupiah pun kami tidak keluar gitu, bahkan yang dibiayai. Iya. Ya, seperti itu. Jadi bahkan ketika kami memperoleh materi, para tenaga pengajar di Jepang itu memastikan, apakah kamu paham terhadap materi yang saya sampaikan sebegitunya, gitu loh. Jadi mereka ingin memastikan agar ketika mereka mengajar itu tidak sia-sia. Iya. Iya. Berulang-ulang kami ditanya, apakah kamu paham? Ya. Mana yang tidak paham, tolong disampaikan ke saya. Seperti itu. Kalau kamu sudah paham, maka saya akan lega gitu, bahasa Indonesianya. Iya. Jadi betul-betul satu kata tadi gila gitu ya, Iya. Iya. kesiapan mereka dalam menghadapi bencana itu. Iya. Benar-benar. Bahkan hal-hal yang remeh pun itu diajari loh pada masyarakatnya. Contoh cara membuat baju hangat. Oke. Karena di sana memang ada musim salju. Ketika Iya. kami pelatihan pun musim salju. Dari kresek dan dari koran. Itu kami Oke. diajari cara membuatnya. Iya. Padahal kan hal yang sederhana ya. Iya. Jadi dari kresek besar dipotong ujung-ujungnya, di tengahnya jadi baju, kemudian koran
dimasukkan. Jadi itu lumayan untuk menghangatkan badan. Kami diajari cara eh, menelpon saat darurat. Jadi susunan kalimatnya itu diajar. Oh, Hal yang sederhana kan. yang sederhana. Jadi kita diajari cara memperkenalkan diri, Oke. kemudian alamat kita, kemudian kejadian apa, bla 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 bla. Itu diajari sampai memastikan cara kita itu benar. Jadi tenaga pengajarnya itu ngajari kita sampai betul gitu loh. Salah sedikit ulangi, salah Oke. sedikit ulangi. Padahal kan kalau di kita biasalah gitu Biasa ya, ya, Pak, ya. biasa remeh-temeh Iya. lah ya. Tapi di sana begitu seriusnya mempersiapkan masyarakatnya. Bahkan di taman edukasinya itu, saya pergi di 2 titik taman edukasi, pasti setiap pengunjung itu dipaparkan dengan sebuah video. Video apa tuh, Pak? Dan dari beberapa video yang saya lihat, ternyata saya menyimpulkan alurnya. Yang pertama alurnya adalah video kejadian bencananya. Mhm. Porak-poranda akibat digoncang gempa, Iya. tsunami. Tahun 95 kan Great Hansin atau Hansin Awaji. Tahun 2011 ada tsunami. Jadi alur videonya itu yang pertama kejadian bencananya, yang kedua yang ditampilkan oleh mereka dalam satu siklus video ini adalah bagaimana masyarakatnya itu gotong royong, saling membantu. Yang ketiga, keberhasilan. Jadi dari semua video yang saya lihat di 2 titik, terutama yang di Kobe, Iya. itu ada 2 pemutaran video selama 3 menit setiap videonya. Pasti alurnya begini. Kejadian Iya. gempa, kemudian bagaimana saling membantunya masyarakat, yang ketiga keberhasilannya. Sehingga ini membentuk mindset anak-anak ya. Iya. Kenapa ditampilkan video bencana supaya mereka bisa mengingat ada loh potensi bencana ini. Yang kedua, kenapa kok yang ditunjukkan itu kerjasama masyarakat saling membantunya? Ternyata untuk memupuk rasa gotong royong itu. Yang ketiga, kalau kita bekerja sama, kita akan sukses. Iya. Seperti itu. Begitu, Mbak. Waduh, luar biasa. Hmm, Saya pengen sih sebenarnya mau banget coba mungkin hmm, tidak dibatasi waktu begitu, Pak, ya. ya, 1 hari, hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana, hmm, saking senengnya ya, dengernya gitu ya, Pak, ya. Lalu juga tadi sempat di, spill juga begitu ya oleh Pak Dadang, salah satunya yakni materi dari sebenarnya diberikan waktu untuk memberikan materi, cuman kan Pak Dadang tadi cuma ngasih 3 foto gitu ya, hmm, tapi seakan ilmunya lebih dari 3 hmm. foto itu. Boleh nih, Pak, diceritakan gitu pada teman-teman? Jadi sebenarnya banyak ya. Iya. Mau saya spill gitu ya, cuman waktunya ya sudahlah. Iya. Seperti contohnya ketika pengujian bangunan Iya. ya. Jadi di sana itu kalau developer mau bangun rumah, Iya. misalnya dia mau bangun 100 rumah dengan 2 tipe, tipe 1 lantai, tipe 2 lantai. Iya. Maka rumah itu harus diuji dulu. Ketika belum sampai ke Edifence itu, nama Iya. tempatnya Edifence, 85 hektar. Saya mengira itu miniatur yang diujikan. Ternyata rumah asli yang diujikan. Jadi para developer-developer yang mau menguji rumahnya itu di luasan Edifence 85 hektar itu bangun rumah di sebuah ada plat bal gitu ya, bangun di atasnya persis rumah asli. Kemudian ketika masuk jadwal pengujian diangkut pakai alat berat, Iya. kemudian ditaruh di atas Edifence-nya, shaking table. Iya. Luasnya itu saya lupa ya, sekitar 20 kali 15 meter. Ditaruh rumah di atas itu. Kemudian dipasang sensor-sensor, dipasang kamera, setelah itu digoncang. Iya. Digoncang dengan beberapa tipikal gempa. Iya. Nah, nanti jika ada retakan, patah struktur Iya. gitu ya, itu ditandai, kemudian si developernya diminta membuat ulang lagi dengan masukan-masukan tadi. Oh, ini Oh. patahnya ini, keretakan di sini. Iya. Nanti diuji lagi
selagi belum memenuhi syarat, Iya. maka tidak diizinkan untuk membangun. Sampai sebegitunya, Iya. gitunya. Saya merinding. Sebegitunya mereka ingin menjaga nyawa warganya, Iya. gitu ya. Jadi rumah 2 lantai tadi itu diuji. Saya sebenarnya ada foto-foto lengkapnya. Ada apartemen 6 lantai diuji di situ. Bener-bener apartemen 6 lantai. Bener-bener. Goncang, nanti mana yang rusak, mana yang apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada masukan, oh ini perbaiki ini Iya, dulu, iya. perbaiki ini, bangun lagi, diuji lagi. Gitu. Saking ininya, Pak, ya. Sampai ada formnya sih, Iya, iya. ada form dari e-defense-nya itu sampai nanti ada syaratnya. Kalau ini sudah memenuhi baru boleh. Kalau itu belum penuhi ya nggak boleh bangun. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu ya, dia mungkin belum mendengar begitu cerita dari Pak Dadang. Ini loh yang luar biasa sekali gitu. Jadi bagaimana tadi di JICA tadinya begitu luar biasa sekali. Tapi ada nggak sih Pak kalau tadi mungkin harapan salah satu closing statement gitu yang diberikan ingin ada salah satunya di Jawa Timur begitu. Dari pengalaman itu sebelum untuk menunggu berpuluh-puluh tahun begitu. Ya, Ada nggak sih yang ingin diterapkan entah dari sistem dari JICA sendiri ke Jawa ya. Timur? Beberapa hal yang ingin kami perbaiki nantinya. Yang pertama terkait dengan sosialisasi penanggulangan bencana. Itu kami mendapatkan beberapa masukan selama belajar di Jepang. Kemudian terkait dengan sistem peringatan dini, Ya. nanti kami akan belajar dari Jepang itu di sisi yang menghadap laut, yang punya potensi tsunami itu dipasang kamera. Kami akan menguji coba nanti di selatan Jawa Timur. Sampai saat ini kami sudah memasang 17 sirine tsunami. Memang Oke. belum ada CCTV-nya. Nah, Iya, ini yang nanti kami akan uji coba. Yang kedua. iya. Yang ketiga, kami nanti akan menambahkan beberapa media pembelajaran di taman edukasi yang dimiliki oleh BPPT. Iya. Belajar dari Jepang tadi, karena penting sekali ternyata memaparkan video kepada anak-anak itu begitu Iya. rupanya gitu ya. Yang keempat, terkait dengan program Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu kami mendapatkan beberapa masukan di Jepang. Ya. Di sana itu Bokominya, Destananya, itu membuat MOU. Kemarin itu kami berkunjung ke Bokomi yang punya potensi tsunami. Mmm. Karena mereka itu tinggal di pinggir pantai, maka Bokominya itu membuat MOU dengan bangunan-bangunan bertingkat. Untuk lantai paling atasnya itu menjadi tempat evakuasi. Oke. Jadi di Jepang itu bangunan bertingkatnya pasti ada tangga di luar. Iya. Pasti ada tangga di luar. Oke. Gunanya apa? Untuk yang orang dalam evakuasi. Kan pintunya hanya one direction, satu Iya. arah saja. Bisa dibuka dari dalam, tapi dari luar tidak bisa Iya. dibuka. Tetapi tangga itu diteruskan sampai ke lantai atas. Sehingga kalau terjadi tsunami, masyarakat yang berada di sekitaran gedung ini bisa naik ke lantai atas tanpa masuk ke dalam. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal lah ya. Dari 3 bidang, mulai dari pra, saat, pasca, belum Iya. lagi gudang logistiknya yang ketika mengambil barang, Iya. itu otomatis barang yang di belakang itu maju. Oh. Dan semua sudah by tanggal. Iya. Jadi barang yang Oh. keluar duluan Iya. adalah barang yang Sudah ide duluan begitu? ya sudah tanggal expirednya itu dekat. Iya, iya. Jadi sudah tersistem seperti itu ya logistiknya. Sudah diwarnai macam-macam lah. Iya. Bahkan kami ke s- tempat ibadah tangguh bencana. Jadi kuil Shinto yang kami kunjungi juga itu ternyata ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat evakuasi. Ternyata di kuil Shinto itu mereka punya gudang logistik sebesar ini. Iya. Ini isinya logistik-logistik penanggulangan bencana. Oh. Bahkan dari 94 titik evakuasi, titik pengungsian, mohon maaf, mereka itu sudah menyiapkan lubang-lubang MCK. Mhm. Ya. Saya punya fotonya. Jadi
ketika terjadi bencana dan masyarakat diungsikan, itu nanti toilet portable-nya tinggal ditaruh saja di atas lubang itu. Hmm, oke. Dan sudah banyak itu lubang-lubangnya. Sudah terintegrasi dengan saluran air. Waduh. Jadi ketika terjadi bencana, mobil penyedot Iya. tinjanya itu sudah menyedot komunal. Itu di titik-titik pengungsian ternyata sudah ready yang begitu-begitu itu. Wah, Jadi kok kayak mereka sudah siap iya ini ya, siap sudah banget ya, siap Pak, ya. banget gitu ya. Jadi tidak lagi gali-gali. Sengaja, Enggak, ya. saya punya fotonya. Eh, bagus sekali, ditata rapi gitu ya. Ada saluran airnya. Jadi kalau masyarakat mengungsi, sudah taruh di atas toilet portable. Dan itu di semua titik pengungsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di rest area. Itu ditetapkan salah satu di Fujinomiya, kalau saya Iya. tidak salah ya. Salah satu rest areanya itu ditetapkan sebagai tempat pengungsian sekaligus tempat poolnya logistik untuk wilayah selatan. Nah, seperti itu. Jadi sudah diredikan genset, kemudian penerangan, di mana tempat menaruh logistik, di mana tempat mendirikan tenda, di mana tempat MCK. Ternyata sudah ada Iya. petanya Waduh. di 94 Iya. titik itu. Luar biasa sih, Pak. Tapi saya melihat Jatim saja dulu dengan beberapa VR-nya begitu Heeh, ya, atau beberapa yang sudah baru itu udah ngerasa, "Wah, bagus nih," gitu. heeh, Ternyata dengan mendengarkan gitu ya, dari JICA sendiri kayaknya masih banyak deh yang perlu dibenah begitu ya, heeh. Pak, ya. Tapi memang luar biasanya di situ. Namun dari perspektif Pak Dadang sendiri nih, apa sih yang menjadikan di Jepang sendiri itu bersistem yang sangat total? Jadi kalau saya melihat era kebangkitannya mereka itu ketika di dalam tanda petik dihajar gempa besar tahun 95 ya, Oke. tahun 95. Jadi meskipun Jepang sebelum tahun 95 itu sudah siap secara penanggulangan bencana sistemnya, tapi era kebangkitan eh, optimalnya itu sejak gempa Great Hanshin tahun 95. Mereka betul-betul serius eh, ngurusi penanggulangan bencana. Ya. Mereka detail sekali menyusun perencanaan-perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana. Karena korban jiwanya ratusan ribu orang akibat gempa tersebut. Tahun 2011 mereka dihajar dengan tsunami, ya, Palung Nangkai. Itu juga korbannya semakin banyak. Sehingga untuk bangunan saja, bangunan-bangunan itu minimal syaratnya kelas 3 Ya. rumah kita pribadi. Gitu ya. Tapi kalau bangunan-bangunan publik itu wajib kelas 1 yang paling kuat lah. Sudah 98% infonya itu seluruh bangunan publik kelas 1. Sekolah, Ya. rumah sakit, kantor pemerintahan. Itu sudah kelas 1. Saya juga punya fotonya. Seperti apa sih bangunan kelas 1 itu? Luar biasa. Jadi penguatan dari sisi luar ada besi-besi gitu ya. Belum di bawahnya untuk yang damper tadi. Jadi untuk menuju ke kelas 1 itu harus dibuat ini, buat ini, buat ini. Gitu. Bangunan publiknya sudah. Luar biasa. Itu. Luar biasa sekali teman-teman sekalian begitu ya. Meskipun memang tidak bisa kita ungkapkan dalam satu podcast kali ini gitu Iya, Pak Dadang ya. Saya ucapkan terima kasih pastinya dengan banyaknya cerita maupun beberapa sistem yang sudah ada di sana gitu. Sehingga iya, menambah bagaimana motivasi kita untuk bisa lebih berbenah lagi begitu. iya. Lebih bisa lagi. Nah, boleh Pak Dadang untuk dapatnya bisa menutup podcast kali ini berikan closing statement untuk teman-teman di sana. Di salah satu bokominya, ya, bokomi itu di istananya, itu slogan, ada slogan. Intinya begini kalau bahasa Indonesianya, apa yang bisa kami bantu, pasti kami akan membantu. Jadi mereka itu terhadap warganya, apalagi kalau dalam urusan bencana, itu pasti membantu. Ya. Makanya ketika
kami ke salah satu bokominya, salah satu destananya itu pengurus bokominya tua-tua, ya tua-tua, seusia-usia kakek-kakek Iya. kita, nenek-nenek kita. Tapi ngajari kami gitu ya, ngajari kami yang datang ke sana, itu sebegitu seriusnya, sebegitu seriusnya, sebegitunya dia ingin membantu, ya. Bahkan di sana pada saat latihan evakuasi, seluruh warganya itu dipastikan oleh Bokominya memahami kamu itu blok ini itu larinya kemana. Jadi Oke. mereka membuat jalur evakuasi yang lucu Iya, iya. bentuknya, tapi mudah dipahami. Oke. Dan dia, si Bokomi ini tadi, memastikan blok ini larinya ke sini loh, blok ini larinya ke sini. Itu dipastikan orang-orang yang ada di tiap-tiap blok itu mengerti gitu. Karena mereka eh, ingin membantunya itu loh. Iya. Seperti itu yang luar biasa gitu ya. Penanggulangan bencana urusan bersama itu betul-betul Ada gitu. ada gitu di sana itu. Betul-betul ada. Akademisinya serius gitu ya. Masyarakatnya, kemudian pemerintahnya, bahkan untuk logistik penanggulangan bencana yang kemudian itu diberikan kepada Bokominya, kepada desananya. Setelah saya hitung kalau dirupiahkan itu 600 juta Hmm. per Bokomi, per Destana. Isinya saya lihat sendiri, isinya pompa, apar, perahu lipat, toilet portable, kemudian cangkul, skop, itu isinya. Linggis, di ya luar biasa gitu ya, luar biasa. Makanya mungkin beruntung sekali kami bisa belajar meskipun nanti belum semuanya bisa kita terapkan di Jawa Timur, tapi paling tidak ini membuka wawasan gitu ya. Ternyata penanggulangan bencana itu seperti ini gitu ya. Makanya ketika hari kelima saya mengikuti pelatihan pelatihan itu, saya nulis status itu, saya merasa Iya. bersalah, saya bilang. Saya merasa bersalah, saya belum seoptimal ini gitu loh. Padahal saya di BPBD. Ya, saya dibawa ke BPBD-nya, saya dibawa ke damkarnya, saya dibawa ke krisis centernya. Krisis centernya itu layar CCTV di mana-mana, di pantai itu Oh, di mana-mana. Karena mereka potensi tsunami iya. kan. Saya nulis status Mhm. seperti itu. Waduh, saya merasa bersalah. Saya belum bisa seperti mereka. Gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oh, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Dadang udah berkenan mau menjelaskan iya, bercerita iya. Yang pastinya dari per satu cerita aja, satu kalimat aja udah nyampe sampai full senyum banget ya di Hmm, tim belakang layar gitu ya. Saking semangatnya merinding juga dengarnya begitu teman-teman sekalian. Luar biasa dari penjelasan utama bagaimana untuk bulan PRB atau bulan pengurangan resiko bencana yang insya Allah diadakan di Jawa Timur di tahun 2025 ini. Pastinya kita butuh untuk motivasi, harapan, dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian, tidak hanya sendiri BPBD, karena memang bukan hanya BPBD untuk dapatnya menanggulangi bencana, tapi semua, ini tugas ya, kita bersama, itu yang terpenting. Dan yang kedua tadinya kenapa kita sempat ataupun ingin bercerita tentang JICA tadi di sana ataupun Japan International Cooperation Agency, karena memang ini loh sistemnya yang perlu banget kita dengar, yang perlu banget kita jadikan motivasi bersama. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dadang sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf di podcast kali ini. Boleh Bapak kita tutup dengan salam tangguh bersama? boleh. Oke, baik. Salam tangguh, 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 tangguh. tangguh, Luar luar biasa biasa. banget. Nah ini dia. Jadi saking semangatnya begitu ya Ya, teman-teman sekalian. Kurang lebihnya dari saya Zada sebagai host podcast di Ruang Siaga Forum Pengurangan Resiko Bencana kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.